Tembesu merupakan salah satu tanaman lokal potensial di wilayah Sumatera bagian selatan. Tanaman ini memiliki tajuk seperti pagoda, dengan daun yang rapat dan hijau sepanjang tahun. Bunga tembesu berwarna putih dan beraroma harum. Buah tembesu muda berwarna hijau, lalu berubah kuning, kemudian berwarna merah setelah masak. Batang tembesu memiliki kulit beralur sedang sampai dalam dan berwarna coklat kehitaman. Pohon tembesu dewasa dapat mencapai tinggi hingga 35 meter dengan diameter 200 cm. Pohon tembesu menghasilkan kayu dengan kelas kuat 1-2 dan kelas awet 1. Bapak memakai kayu tembesu, kelebihannya itu apa sebenarnya? Kelebihannya banyak, Pak. Dia tahan lama. Ini aja sudah dari rumah lama itu lebih dari 100 tahun. Lebih dari 100 tahun? Iya. Karena sifatnya yang kuat dan sangat awet, kayu ini banyak digunakan untuk tiang penyangga, konstruksi rumah, kapal, dan jembatan. Kayu ini juga merupakan bahan utama ukiran Palembang. Tembesu sangat populer di Sumatera bagian selatan. Dikenal sebagai kayu raja karena dalam sejarah Sriwijaya, raja sangat menyukai kayu tembesu dan selalu menganjurkan rakyatnya untuk menanam pohon tembesu. Tembesu ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi ini ada kaitannya dengan budaya dan ikatan sejarah dari masyarakat Sumatera Selatan. Dan kita ketahui bahwa banyak ukiran-ukiran dari Palembang ini bahan bakunya sebagian besar dari kayu tembesu. Jadi ini sangat wajar bila di masa sekarang ini pemerintah daerah menggalakkan penanaman tembesu sebagai ciri khas wong Kitogalo. Jadi tembesu adalah tanaman milik Kitogalo. Pohon tembesu biasa dipelihara oleh masyarakat, terutama yang tumbuh di sela-sela tanaman karet, kopi, atau tanaman kebun lainnya. Waktunya Bang, masak nasi. Nah, yang di masyarakat di Oku Timur itu sebesar 24 ya. Berlatar belakang tembesu sebagai tanaman lokal potensial Sumatera bagian selatan, Balai Penelitian Kehutanan Palembang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah ambil bagian dalam melakukan penelitian tentang tembesu. Beberapa iptek telah dihasilkan, di antaranya iptek pembibitan generatif dan vegetatif, iptek penanaman dan pemeliharaan, serta iptek peningkatan pertumbuhan tanaman dengan teknik pemangkasan cabang sebagaimana disampaikan dalam materi berikut. Dua karakter alami tembesu yang menjadi titik lemahnya adalah percabangan yang sangat banyak dan pertumbuhannya yang lambat. Ini jumlahnya sangat banyak. Jadi untuk itu maka pembangunan tanaman tembesu harus dipangkas mulai Percabangan yang banyak ini menyebabkan biomas terbagi ke cabang. Cabang-cabang ini perlu dipangkas agar energi terfokus untuk pertumbuhan batang utama tembesu. Kita lihat umur tanaman ini baru kita tanam Februari kemarin, artinya baru 4 bulan.
tinggi waktu kita tanam di awal bulan Februari itu sekitar 40 cm. Pada saat ini setelah 2 bulan dia hampir 60-70 cm. Setelah tanam di tempat terbuka seperti ini, tembesu menghasilkan 8 cabang. Dan nanti di umur 1 tahun itu rata-rata 34 cabang. Artinya apa? Maka skema penanaman tembesu wajib dengan pemangkasan di awal tahun. Ini saja 2 bulan sudah kita saksikan ada 8 cabang yang muncul. Yang pada saat kita tanam belum ada cabangnya ini. Ini tanaman tembesu umur 1 tahun, tinggi rata-rata hampir 2 meter, kalau diameter itu rata-rata 2,43 cm. Tembesu itu karakternya dia dalam pertumbuhan awalnya saja sudah menghasilkan begitu banyak percabangan. Satu cabang ini kemudian menghasilkan lagi anak cabang rata-rata 3. Kalau ini kita pangkas, nanti menghasilkan kayu yang relatif bagus dengan tinggi bebas cabang yang sangat tinggi dan tidak ada mata kayu ketika kita panen nanti. Artinya apa? Kalau dia tidak dipangkas maka kualitas kayunya nanti akan menurun karena begitu banyak cabang dan diameternya tidak tumbuh secara maksimal. Informasi yang lain tentang pemangkasan, ternyata pemangkasan yang dilakukan pada umur 3 tahun itu telat, tidak menghasilkan pertumbuhan yang berbeda nyata antara yang dipangkas dengan tidak dipangkas. Maka dia harus dipangkas di pertumbuhan awal, yaitu di sebelum umur 1 tahun. Mungkin Saudara Imam akan mempraktekkan bagaimana cara memangkas yang baik. Ya. Pemangkasan cabang tadi sudah dijelaskan fungsinya untuk mengurangi energi di cabang, kemudian energi itu digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Bila mana kita potong, pangkas di bagian 1 ruas, menghasilkan sisa 1 ruas, maka di bagian ini akan muncul tunas yang baru, sehingga tunas baru tersebut akan tumbuh menjadi cabang baru dan itu akan menguras energi tanaman, sehingga teknik mangkas yang benar ini harus agak mepet pada batang utama. Contohnya adalah seperti ini. Nah, sebelah sini seperti ini. Kalau sampai dengan seukuran jempol tangan, maka kita bisa pakai gunting stek. Nah, hasil pemangkasan cabang adalah seperti ini. Jadi ini coba kita pangkas lagi, sehingga total sisa dari tajuk itu adalah 40% dari tinggi total. Nah, sekarang tembesunya kelihatan lebih cantik dan bagus batangnya. Untuk pohon berukuran tinggi lebih dari 2 meter, kita menggunakan alat bantu berupa gunting pangkas bertangkai atau gergaji pangkas bertangkai. Ini salah satu alat pangkas yang cukup sederhana dan ini sangat bagus manfaatnya karena dia bisa dipanjangkan alat ini sampai 2,5 meter. Kalau kebutuhan nanti lebih panjang lagi kita bisa tambah lagi dengan pipa dengan cara yang sederhana. Jadi ini tinggal memutar aja ke kiri, dia akan mengendor. Kemudian kita putar lagi kanan, dia akan mengencang. Nah, pisaunya ini dia sangat tajam. Mari kita lihat contoh barangkali ya. Satu kita pangkas. Nah, setidaknya harus dekat dengan sisakan 1 cm lah dengan batang utamanya. Ini kita tinggal menarik saja, yang ini nggak usah kita tahan, kita tarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan yang dilakukan pada tanaman tembesu umur 16 bulan mampu meningkatkan rata area pertumbuhan diameter batang sebesar 24,88% pada umur 3 tahun. Demikian telah disampaikan deskripsi tentang kayu tembesu sebagai salah satu jenis yang prospektif untuk dikembangkan di Sumatera bagian selatan atau wilayah lainnya. Sajian dokumenter ini merupakan hasil penelitian dari para peneliti Balai Penelitian Kehutanan Palembang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih
Tentunya sangat besar harapan kami bahwa sajian ini dapat memberi manfaat pengetahuan untuk para pemirsa atau para petani, dunia usaha, atau instansi lain yang bergerak dalam pembangunan kehutanan tentunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengharapkan pada pemerintah daerah agar supaya melestarikan kayu tembesu ini karena sudah langka kayu ini, sulit dicari. Jadi kalau kami untuk mengembangkan ukiran ini terpaksa ngambil kayu-kayu bongkaran rumah yang rumah-rumah limas itu. Itulah kami harapkan dari pemerintah.